Halo semua, sebelum kita mulai videonya, pastikan dulu keadaan di sekitarmu. Siapa tahu ada yang ikut dengerin, padahal kamu lagi sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih karena telah mengklik video ini. Jadi kali ini agak sedikit berbeda guys, karena kali ini saya akan membacakan beberapa teka-teki misteri. Buat kamu yang tahu jawabannya, silahkan komentar di bawah ya. Oke, langsung saja ke teka-teki yang pertama. Anda sedang mengemudikan sebuah mobil pada malam hari saat hujan badai yang sangat kencang. Saat Anda melewati halte bus, jam menunjukkan pukul 20:10. Anda melihat 3 orang di halte tersebut. Seorang wanita tua yang terlihat pucat dan sakit parah, seorang dokter yang Anda ingat dialah dulu yang menyelamatkan hidup Anda, dan seorang wanita yang membuat Anda sangat tergila-gila padanya. Jadwal bus berikutnya adalah jam 20:40, sedangkan mobil Anda hanya dapat membawa 1 penumpang lagi. Apakah yang akan Anda lakukan? Cerita yang kedua. Seorang laki-laki pergi ke hotel untuk menginap. Dia menemui seorang wanita di lobi untuk check-in. Wanita itu memberikan kunci kamar dan memberitahu bahwa di koridor saat dia ke kamarnya, dia akan menemukan sebuah pintu yang tidak ada nomor kamar dan terkunci dari dalam. Tidak ada yang boleh masuk ke situ. Dia juga tidak boleh mengintip ke dalam kamar dalam keadaan apapun. Laki-laki itu mengangguk mengerti. Kemudian menuju kamarnya dan langsung tertidur. Besok malamnya, laki-laki itu sangat penasaran. Dia menuju pintu itu dan mencoba membukanya. Benar-benar terkunci, pikirnya. Kemudian dia berjongkok dan mengintip dari lubang kunci. Udara dingin menerpa wajahnya. Dia melihat persis sama dengan kamarnya. Dan di sudut kamar ada seorang wanita berkulit hangat putih duduk dengan kepala bersandar di dinding, menghadap keluar jendela. Laki-laki itu menatap bingung. Dia hampir mengetuk pintu, tapi kemudian membatalkannya. Besok malamnya lagi, dia kembali ke pintu tanpa nomor tersebut dan mengintip ke lubang kunci lagi. Kali ini, semua yang dia lihat merah. Dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali warna merah. Mungkin wanita dalam ruangan ini sadar ada yang mengintip dan menutup lubang kunci dengan sesuatu benda yang berwarna merah. Penasaran, laki-laki itu pergi bertanya pada wanita di lobi. Wanita di lobi terdiam dan berkata, "Apakah kamu mengintip pintu itu dari lubang kunci?" Laki-laki itu mengangguk. "Baiklah, akan saya ceritakan. Dulu ada seorang pengusaha yang membunuh istrinya di ruangan itu. Sampai sekarang, arwah istrinya masih sering muncul." Pasangan suami istri itu bukanlah orang biasa. Mereka berdua keturunan berkulit sangat putih, kecuali mata mereka. Matanya berwarna merah. Oke, cerita ketiga dan cerita terakhir. Bus Sumber Kencono. Bus ini memang cukup terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur. Armada bus ini terkenal karena kebiasaan ugal-ugalannya. Selain itu, angka kecelakaannya juga termasuk tinggi. Tak heran, nama Sumber Kencono ini sering diplesetkan oleh masyarakat menjadi Sumber Bencono, alias sumber bencana.
Bahkan, suatu ketika bus ini pernah dibakar di daerah Ngawi oleh massa karena menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Mungkin karena ingin mengubah image, akhirnya nama armada ini pun dirubah menjadi Sumber Selamat. Ini ada salah satu kisah cerita mistis yang Anda boleh percaya atau boleh tidak. Dingin, aku merapatkan jaketku. Entah sudah berapa batang rokok yang kuhabiskan menunggu bis sialan ini. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sampai bosan melihat ke arah jembatan layang Janti. Sudah hampir 2 jam aku menunggu di sini. Benar-benar brengsek. Tak satu pun bis yang mau berhenti. Mana sendirian pula. Jadi agak-agak merinding. Campur antara takut ada preman kesasar sama aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malam keramat. Dari arah barat kulihat sepeda motor melambat. Nampaknya dia mau nunggu bis juga. Yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di daerah utara. Dia turun sambil melepaskan helmnya. Hati-hati, Dap. Si pengendara motor muter balik sambil melambaikan tangannya. Lumayan, ada barengan di sini. Minimal kalau sampai ada yang mau malak, bisa kabur ke arah berlainan. Biar premannya bingung mau ngejar yang mana. Gak usah ketawa, aku malas berantem sama orang yang gak mikir masa depan macam preman jalanan. Sedikit trauma juga, gara-gara dulu waktu ribut sama preman, mereka seenaknya ngeluarin pisau. Lah, siapapun yang kena kan pasti berurusan sama polisi. Dia mungkin mikirnya masuk tahanan ndak masalah, bisa makan gratis. Kalau aku, bisa digebuki bapakku. Mau pulang kemana, Mas? Sapaku mencoba beramah tamah. Lah, senang sekali Mas satu ini. Berapa kali aku menyapa, tak sekalipun dia menjawab. Pura-pura gak denger, sok-sok sibuk ngelihat arah datangnya bis di arah jembatan layang. Ini mungkin yang pernah dibilang Simbah di kampung. Wong Jowo ilang Jowo nih, sudah ndak tahu tata krama. Untunglah tak berapa lama kemudian, bisnya datang. Sumber Kencono, bis legendaris jurusan Jogja Surabaya. Dan kali ini bisnya mau berhenti. Si Mas Gondrong naik duluan. Lah, kok aku baru naik satu kaki, si bisnya udah jalan lagi. Benar-benar nggak sopan. Tapi mungkin memang sudah jadi kebiasaan, karena jadwal keberangkatan antar bis yang kadang cuma selisih 5 menit. Membuat mereka ndak bisa berhenti lama-lama, khawatir mepet sama yang belakang. Tumben baru sampai Janti saja bisnya sudah penuh. Ada 1-2 kursi yang kapasitasnya 3 orang, baru ditempati 2 orang. Tapi penumpang yang di situ gak ada yang menawarkan tempat duduk padaku. Lebih tepatnya, mereka gak bereaksi apapun saat aku permisi mau duduk. Lah, makin lama makin keterlaluan orang-orang ini. Terbiasa hidup sendiri-sendiri mungkin. Sudah hilang segala macam ramah tamah yang konon dulu pernah jadi salah satu ciri orang sini. Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tak perlu permisi, lega juga. Bisa naikin kaki. Mungkin sambil kelebus ngerokok untuk mengusir bosan nanti. Peduli setan sama orang-orang bakal terganggu atau tidak. Wong mereka disapa nggak menyaut. Harusnya diganggu juga nggak protes. Sekarang yang penting merem dulu. Kompensasi dari berdiri hampir 2 jam waktu nunggu bis tadi. Bis sudah melaju sampai daerah Kalasan. Biasanya di sini kondektur sudah narik bayaran dari semua penumpang. Tapi heran, kok dari tadi nggak ada yang jawil, padahal duit sudah aku siapkan. Terserahlah, kalau nanti nggak bayar, ya malah bersyukur toh. Tunggu dulu. Sunyi waktu naik bis di malam hari sudah biasa.
Tapi sepertinya yang sekarang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan terdengar. Tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Lebih tepatnya, nggak ada ekspresi yang tergambar di wajah. Bahkan orang di sebelahku pun seperti nggak merasakan kehadiranku. Aku jadi sedikit merinding. Dulu, Mbak Yuku pernah bilang, kalau malam jangan nunggu bis dari Janti. Lebih baik dari terminal saja, karena konon ada bis hantu yang suka ngambil penumpang di situ. Bis hantu? Iya, bis hantu. Selentingan kabar mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu, semua penumpangnya berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon kalau naik bis itu dari Jogja bisa sampai ke Surabaya dalam waktu nggak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi gak beruntung, bisa juga nggak sampai Surabaya. Kita malah dibawa ke alam antah berantah. Lebih celaka lagi, katanya bis hantu itu sumber Kencono, yang memang terkenal suka kebut-kebutan. Mas, sampean mau turun mana? Aku mencoba menyapa penumpang di sebelah, sekaligus mengusir rasa penasaran. Masa iya ada bis hantu? Dia nggak menjawab, lebih tepatnya bereaksi seperti semua orang yang dari tadi kusapa. Nggak ada ekspresi. Ini mulai menakutkan. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku. Sial, tanganku menembus bahunya. Dia tidak nyata. Dia bukan manusia. Pak, kiri pak, saya turun sini. Teriakku panik. Tapi mereka tetap dingin tanpa ekspresi. Sialan, mungkinkah aku akan terbawa ke alam gaib seperti orang-orang yang pernah diceritakan? Bulu kuduku merinding, badanku terasa dingin. Tapi percuma, panik sekarang. Aku mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Simbah dulu. Sial, lupa semua. Hampir tanpa sadar, aku meraih sebatang rokok. Kunyalakan perlahan dan kuhisap dalam-dalam untuk mengusir tegang. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung. Menatap lurus seakan menembusku dan bertanya pada kenek yang berdiri di pintu belakang. Gak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya, dulu di Janti situ pernah ada penumpang lagi nunggu bis meninggal ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Kasihan, matinya nggak tenang. Aku pun termangu, dan bis terus melaju. Oke guys, segitu aja teka-teki misteri kali ini. Buat kamu yang tahu jawabannya, silahkan komen. Dan mohon maaf sebelumnya kalau nggak pakai subtitle ya. Soalnya biar kamu nyimak benar-benar dan bisa berimajinasi kira-kira apa jawaban dari cerita-cerita tersebut. Oke, selamat menyelidiki, selamat menikmati, dan ditunggu jawabannya di komen ya guys. Terima kasih karena sudah mendengarkan video ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.